Saya jawab, lebih bodoh seh kalian, celemek taruh sih. Kan gitu. Baru beberapa orang lah orang aswaja ini yang keras. Kayaknya Wahabi kok kepanasan. Sedangkan Wahabi yang sekarang yang ngaku ikut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif dihinanya sebagai hadis palsu. Imam Ahmad bin Hanbal enggak gitu. Perlu ditempeleng apa enggak? Perlu ditempeleng. Ya. Itu perlu ditempeleng. Cuman siapa yang mau nempeleng? Hampir sama. Hampir sama. Cuman kan sama-sama binatang. Iya, Ustaz. Kenapa Wahabi ini bisa sesat? Kan gitu. Coba buka Az-Zumar 18. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik antara. Nah, di sini nih Wahabi ini tidak mau banding. Apa kata gurunya? Kalau udah ngaji di sini jangan dengar Ustaz Subhat. Di palangnya muka Ustaz Somad kan? Di silangnya ya. Ada 3 foto di situ. Ustaz Somad, Buya Yahya, nah Habib Umar, ayahnya nggak di palangnya, nggak di silangnya, muka ayahnya Wahabi. Ya, yang di silangnya muka Habib Umar, Ustaz Somad, Buya Yahya, ayahnya nggak. Kesalahan Wahabi ini tadi ini tak mau mendengarkan. Langsung dia bilang tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh. Apa tadi surat Az-Zumar 18? Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik antaranya. Nah, apa yang paling baik di antaranya? Terus apa? Ponisnya bagaimana? Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kan wajar saya bilang gak ada otaknya orang tuh. Ya. Nah, lanjut matan arba'in tadi. Yang terakhir tadi kan belum selesai. Maka janganlah kamu, dia telah mendiamkan beberapa perkara karena rahmat kepadamu. Nah, yang didiamkan Allah rahmatan lakum. Yang didiamkan itu rahmat untuk kalian. Dah. Terus apa di situ disebut? Bukan karena lupa. Ghairi nisyan, Allah bukan lupa. Terus apa? Maka janganlah kamu membahasnya. Nah, di sini salahnya Wahabi. Di sini salahnya. Jangan kau membahasnya. Jadi yang dibahas Wahabi itu yang jangan dibahas, yang Nabi bilang jangan dibahas. Menentang Allah apa enggak itu Wahabi itu? Menentang Rasul apa enggak itu? Menentang Rasul. Baru kita ambil contoh. Orang kita kalau azan baca innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Nah, kata Wahabi nambah-nambahi azan. Cocok enggak? Iya. Karena spare part azan enggak kita tambah, hanya membaca sebelum azan. Nah, pertanyaannya, ada enggak perintah Allah membaca Quran? Ada. Berpahala enggak bagi yang baca Quran? Ada enggak waktunya dari Allah membaca itu kalau enggak sesuai waktunya berdosa? Berarti waktu terserah kita. Dibacanya sebelum azan. Salahnya di mana? Baca ayatnya atau waktu bacanya? Baca ayatnya salah enggak? Waktu bacanya kena enggak? Kalau Wahabi boleh enggak? Enggak, Bo. Nah, jadi atas dasar apa yang dikomplainkan Wahabi ini apanya? Ayatnya kah atau waktunya? Kalau ayatnya yang dikomplainkan memang setan lanatullah lah. Kalau memang ayat. Waktunya yang dikomplainkan, kalau memang waktunya yang dikomplainkannya atas dasar apa? Baru kita tanya,
apakah membaca innallaha malaikatahu sebelum azan itu wajib sesuai dengan hadis tadi? Hadis nomor 30 tadi. Kalau diwajib jangan ditinggalkan. Apakah wajib? Kalau wajib jangan ditinggal. Wajib apa enggak? Berarti boleh enggak pakai? Wahabi pakai enggak? Berarti boleh. Sama ya boleh. Apakah dibatasi? Ya berarti terserah, mau nyambung kuliah Al-Kafirun, mau nyambung Yasin, mau yang mana, karena nggak dibatasi. Nah, cuman jangan mulai azan telat, panjang pula dibaca, itu kan salah menit waktunya. Udah. Apakah membaca itu diharamkan? Berarti kalau nggak haram boleh apa nggak? Boleh. Orang kalau nggak haram kan boleh, kan begitu. Kalau nggak haram boleh. Kata Wahabi, deal Ustaz bikin kami enggak. Bukan itu perkaranya. Perkaranya kami bikin kau bilang bid. Apakah Nabi bikin? Apakah sahabat bikin? Apakah tabi'in bikin? Apakah ulama-ulama mutaqaddimin bikin? Anggap aja tidak. Anggap aja tidak. Deal tidak. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi terus tak boleh zaman sekarang? Kalau tak boleh zaman sekarang, berarti ayat yang mengatakan wa manahakum anhu fantahu tadi ya nggak cocok. Ini perkara yang didiam, bukan yang diwajib, bukan yang dibatas, bukan yang diharam. Tetapi bukan yang diwajib, bukan yang dibatas, bukan yang diharam. Tetapi ini yang didiam. Yang didiamkan tadi apa? Rahmatan lakum. Rahmat. Ada orang petani, nggak hujan udah setahun. Harapannya apa? Hujan. Begitu turun hujan rahmat nggak? Gimana wajah petani itu? Senyum. Yang didiamkan kata Nabi apa? Rahmat. Nah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi sebelum azan itu didiamkan apa yang diwajibkan apa yang didiamkan? Kalau didiamkan rahmat. Coba baca innallaha malaikatahu sebelum azan di Masjid Wahabi, cak tengok mukanya itu. Muka rahmat apa muka laknat? Di sini. Nah, lalu setelah jelas kita lihat Wahabi ini seperti ini, kita kaitkan dengan surat Taubah ayat 119 di mana? Surat Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman. Kita ini beriman nggak? Beriman. Terus apa perintah Allah terhadap kita yang beriman? Bertakwalah kepada Allah. Benar, kita mesti Terus? Hendaklah kamu bersama orang yang benar. Nah, gimana kita mau gabung sama Wahabi? Sedangkan kasusnya Wak udah tahu. Ya. Cuman bisa dipahami? Gimana kita mau gabung? Makanya yang gabung-gabung ke sana itu yang bahlul-bahlul semuanya itu. Ya. Kumpul bersama bahlul masail, gabung. Coba kalau bahsul masail enggak gabung. Ustaz, kalau ada nanti orang Wahabi yang muding, kenapa keras sekali? Bandingkan aja berapa ustadz dari Aswaja yang keras terhadap Wahabi, berapa ustadz dari Wahabi yang keras terhadap Aswaja. Kalaulah keras ini dibilang kurang ajar, kan gitu. Berarti berapa banyak ustadz yang kurang ajar? Pihak Aswaja apa pihak Wahabi? Berarti Wahabi kurang ajar semua lah, kan gitu. Nah, pernah dengar itu nonton video ada ustadz tentang membahas masalah sorban. Ya kan? Nah, ada ustadz yang naruh apa dia bilang? Celemek, kan ada? Taruhnya celemek di sini ada kan? Maksudnya kan ustadz kita kan sering naruh ini sini. Nah, kain sorban itu dibilang celemek. Istilahnya meremehkan ustadz kita, orang-orang kita dari kalangan Aswa, Asliyah, NU, orang yang rata-rata lah orang-orang kita. Ya. Nah, terus taruh nah gini. Nah, itulah tengok ada pula celemek taruh di sini, gitu kan. Itu menunjukkan dalam bahasa dia itu menunjukkan kayaknya bodoh kali lah kita ini, masa celemek taruh sini. Saya jawab, lebih bodoh seh kalian.
celemek taruh sih. Kan gitu. Cuman itu nggak kita bahas. Cuman jangan dihapus. Ya, wallahu a'lam. Ada satu kitab namanya Al-I'tirafatul Jasusil Inglizi, menjelaskan Mr. Hamper itu, ya, menjelaskan bagaimana Mr. Hamper. Nah, dia gurunya Muhammad bin Wahab. Membuktikan yang bagaimana ya dalam buku itu. Saya baca. Kemudian saya kait-kaitkan juga dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Akan datang nanti orang yang berpakaian Islam. Ada yang dari hadis itu mengatakan golongan yang muda-muda, putih giginya, pakaiannya Islam, tapi kerjanya memerangi umat Islam, membiarkan kafir penyembah berhala. Coba tengok itu, Wahabi ini. Ada dia menyerang kafir? Nggak ada. Yang diserangnya maulid, yang diserangnya doa berjamaah, yang diserangnya siapa itu? Kemudian Wahabi selalu mengklaim yang bukan jangan ngaji kepada yang bukan golongan dia. Kenapa? Karena dia mengklaim dialah yang benar, yang masuk surga. Sedangkan yang masuk surga golongannya mayoritas kata Allah. Yang masuk surga itu golongannya yang banyak. Wahabi ini jumlahnya minoritas di dunia ini. Kalaulah Wahabi mengklaim dia ahli surga, sedangkan Al-Quran bilang yang mayoritas, bertentangan klaiman dia dengan Quran. Kalau dia bilang kami pun termasuk, kan gitu kata Wahabi. Memang dalam Quran yang mayoritas, tapi kami juga termasuk yang mayoritas itu. Faktanya dia minoritas, mengeluarkan diri dari yang mayoritas. Kalau dia bilang kami pun masuk surga juga, dia begitu dia klaim kami pun masuk surga juga, dia tidak boleh menafikan yang mayoritas ini ahli surga, karena Quran udah sebut. Kalau dia mengakui juga, kenapa dia begitu sibuk memerangi yang mayoritas? Mau dari mana coba? Saya lebih suka istilahnya ambil ayat langsung kita tulis di kalimat mananya hingga kau beda paham dengan aku. Gitu. Ustaz, Wahabi Ustaz bilang sesat. Mana dalilnya Ustaz? Kalau kami bilang setiap bid'ah sesat karena ada hadis Nabi yang begitu bunyinya. Ya. Wahabi itu kan nggak salah. Wahabi. Cuman Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Siapa yang bilang itu? Nabi. Setiap bid'ah kata Nabi sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Berarti setiap yang diada-adakan sesat. Paham nggak ini? Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Ya, maka orang Wahabi komen, tidak ada bid'ah yang nggak sesat. Karena kata Nabi setiap bid'ah sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya gimana? Setiap yang diada-adakan sesat. Siapa yang bilang? Nabi. Udah. Ada hadis lain, Nabi juga bilang, siapa yang mengada-ngada. Tadi kan setiap yang diada-ada sesat. Di sini Nabi bilang, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, fahuwa raddun, maka ditolak. Di sini Nabi membagi ahdas itu, mengada-ngada itu dibagi. Dibagi Nabi yang pertama dalam urusan kami, berarti yang bukan urusan agama nggak apa-apa. Nabi haji, ini urusan agama nggak? Kita wajib haji seperti haji Nabi. Udah, Nabi haji naik onta, ontanya agama apa nggak? Bukan, berarti nggak apa-apa naik Garuda, karena bukan urusan agama. Sedangkan hadis yang pertama tadi nggak dibagi. Wahabi ngikut hadis yang pertama, nolak yang kedua. Di sini kurang ajar betulnya. Kalau kita memakai dua, kalau kita pakai hadis yang pertama, setiap yang diada-adakan sesat,
Ya, setiap yang diada-adakan sesat. Nah, kecuali pakai hadis yang kedua yang dalam urusan dunia. Berarti nggak apa-apa naik Innova. Dah. Kemudian dikait Nabi lagi yang nggak ada dari agama. Itu yang ditolak. Ternyata mengada-ngada ini kalau dia urusannya agama, ya boleh dengan syarat ada dari agama. Contoh orang wirid malam Jumat. Orang wirid baca apa? Quran. Ada nggak dari agama? Nah, ada. Baca la ilaha illallah. Ada nggak dari agama? Spare partnya semuanya agama. Kata Nabi, yang nggak ada dari agama ditolak. Ternyata orang wirid dari agama semua. Nah, baru tinggal lagi waktu membaca. Kenapa malam Jumat? Pertanyaannya, ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, apakah Allah tetapkan waktunya? Berarti terserah kita mau malam Jumat, mau malam Sabtu. Wahabi di sini gilanya. Gilanya apa? Kenapa dia komplain terhadap waktunya? Sedangkan Allah tidak mau menjelaskan waktunya. Makanya saya nggak tahu bilang lah, entah peko, entah pau, entah apa, nggak ngerti lah saya. Lalu dia minta dihormati. Ustadz kok ngomongnya kasar? Minta dihormati. Ya, ada orang berselemak, badannya kena letong, kena lincung. Dia datang, Ustadz kenapa nggak hormat sama aku? Gimana aku mau hormat? Kau kena letong, kena lincung. Gimana aku mau hormat kepada Wahabi? Karena Wahabi pemahamannya berselemak. Kalau berselemak letong sama lincung, dirinya ini berselemak dengan pemahaman ayat dan hadis menghukumi orang lain. Lantas Ustaz menyikapi ada komentar begini Ustaz. Wahabi tidak mengikut Al-Quran dan hadis artinya Wahabi kafir kan? Lantas Wahabi tidak mengikuti Al-Quran dan hadis alias kafir. Kenapa di Masjidil Haram dan Nabawi kalian kok tetap ikut sholat dengan imamnya dari golongan Wahabi? Artinya kalian juga kafir. Udah, nggak usah banyak cakap lah sampai situ. Orang Wahabi bilang kita bid'ah, ya kan? Kan orang Wahabi bilang kita ini bid'ah. Kata siapa? Kata Wahabi. Wahabi pakai hadis kan? Orang bid'ah amalnya nggak diterima. Kok Wahabi juga mau ikut sholat di belakang awak? Ya udah. Kok mau ikut? Saya kalau sholat pakai usolli. Bid'ah kan? Kata Wahabi. Bid'ah. Dah. Berarti amalan bid'ah kata Nabi apa? Aballah, Allah enggan menerima amal bid'ah. Kenapa kau jadi makmumku? Begitu juga mereka selalu mengatakan kita ini kaum kuburiyin. Kata Wahabi, penyembahku kubur. Berarti kan musyrik. Kok waktu saya jadi imam ikut juga? Ini berarti kan nggak ngikut Quran hadis, berarti kan kafir. Pertanyaannya, sebelum saya mengatakan ini, berapa tahun duluan Wahabi mengatakan kita musyrik dan kafir? Baru beberapa orang lah orang Aswaja ini yang keras. Kayaknya Wahabi kok kepanasan. Karena gini, ya, dulu ada Sudin sama Sileman, ini istilahnya aja. Sudin sama Sileman. Lalu Sudin ngomong, nah, Leman sama kawan-kawannya diejek aja, diam aja. Dia udah keenaan ngejek, udah keenaan, bertahun-tahun udah keenaan ngejek. Lalu datang si Wawan, kawannya Leman tadi, membantah, palak kali dia, sakit kali hatinya, karena udah bertahun-tahun dia ngejeknya nyaman. Inilah posisinya Wahabi ini. Ya. Kurasa kalau sempat ustadz-ustadz ini bergaung semua ceramahnya mengatakan Wahabi ini sesat. Kalau berani, kan banyaknya nggak berani. Kurasa demam total ya. Ada lagi yang bilang, Ustadz main-mainlah kemari. Nah, kalau berani hadapi main-main. Disuruhnya wak main-main. Agama ini bukan main-main. Kalau berani ceramahlah di Masjidil Haram. Jangankan di Masjidil Haram. Di Masjid Tanjung Sari, Medan ini pun saya nggak berani ceramah kalau nggak disuruh. Nanti kan bilang orang gila. Tiba-tiba datang orang duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKM pun tercengang-cengang. Apa dah stres Ustaz nih? Pertama, kenapa Wahabi panas?
Saya mengatakan Wahabi ini sesat di jamaah saya. Kan gitu. Di masjid-masjid kita, Wahabi mengatakan kita syirik. Nah, bukan di masjid dia, di masjid kita. Kan gitu. Di masjid kita. Begitu. Ada nggak adabnya? Nggak ada. Ada nggak otaknya? Nggak ada. Kalau mereka berotak itu di masjid dia lah. Di masjid dia. Lalu dia bilang di masjidnya, itu yang bukan kita ini sesat gini. Ya kita hormat, orang memang golongannya. Ini di masjid awak. Begitu datang awak membantah, dia kepanasan. Dibilangnya enggak Quran dan hadis, kita pakai Quran. Malah kita tegas pakai Quran. Dia bilang ini kami ngaji sunnah. Tidak, palsu itu. Palsu. Karena dia mana orang salafi. Yang salafi itu benar, salafi benar. Tapi salafi yang ada sekarang ini, apakah salafi yang zaman dulu? Tidak. Nah. Kalau memang dia itu salaf, kenapa anti mazhab? Sedangkan 4 mazhab di zaman salaf. Kenapa anti mazhab? Nah. Kalau dia katakannya ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal yang menghafal sejuta hadis memberikan kesimpulan, aku lebih suka hadis dhaif ketimbang pendapat orang. Sedangkan Wahabi yang sekarang yang ngaku ikut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif dihinanya sebagai hadis palsu. Imam Ahmad bin Hanbal enggak gitu. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Udah. Dari begitu, nah kita ini kan menceritakan Islam berdasarkan info, betul nggak? Info yang paling yang kita pegang adalah dari Quran dan hadis. Nah, berdasarkan Quran dan hadis, nah patut nggak kita mengambil kesimpulan yang ini tadi? Allah di atas arsy. Nah, ini yang kita tanya sama Wahabi. Ketika kau menjawab Allah di arsy, ayat-ayat yang ada ini kau anggap apa? Itu loh. Allah di mana? Di arsy. Lalu ayat yang ada ini yang kita sebutnya tadi kau anggap apa? Dan begitu kutunjukkan ayat ini, mukamu cemberut. Kau marah sama aku. Bukan kau marah sama ayat kan? Aku berbuat begini karena ada ayat. Berarti penyebab marah kau berarti ayat. Kau pengen ayat itu tak ada, kan gitu. Yang kedua, kalaupun ayat itu ada, kau pengen aku nggak tahu. Itu kan? Ya nggak? Maka yakin nggak Wahabi itu terhadap Allah? Yakin. Nah, mutabik apa tidak? Benar apa tidak? Tidak benar. Oh, pengakuan. Iya. Andalil apa enggak? Dalil. Tapi tidak semua dalil. Ini. Lalu dia katakan yang tidak sama dengan dia kafir. Akidahnya sesat. Perlu ditempeleng apa enggak? Perlu ditempeleng. Ya. Itu perlu ditempeleng. Cuman siapa yang mau nempeleng? Makanya ada kesamaan Yahudi dengan Wahabi. Apa itu kesamaannya? Saya nggak nuduh Wahabi itu Yahudi. Nggak boleh kita tuduh. Cuman ada kesamaan. Apa itu? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ayatil. Kenapa kalian imani sebagian kitab, banyak ayat Allah kalian ingkari? Dah. Ayat yang lain ini tadi ditutup-tutupi. Jadi ada kesamaan. Ada kesamaan. Cuman sama, serupa, belum tentu sama. Tuh. Ada monyet, ada lutung, itulah misalnya.
Misalnya Yahudi misalnya kita bilang monyet, ya kan? Wahabi kita bilang dudung. Mirip nggak? Sama nggak? Itu misal, ini kan misal. Sama. Hampir sama. Cuman kan sama-sama binatang. Ya Ustaz. Allah mengizinkan kita menggunakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa menjawab pertanyaan kalau orang bertanya tentang Allah. Tanya, tengok dulu, jangan main jawab-jawab. Coba kita tengok ayat ini. Apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, maka jawablah aku dekat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di mana? Di aras. Ayat ini mengizinkan kita mengambil surat Thaha ayat 5 tadi untuk jawaban kalau ada orang nanya Allah di mana? Tidak. Nah, wajib nggak kita patuh sama ayat ini? Wajib. Wajib. Nah, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum. Hai orang yang beriman, penuhi perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau Allah dan Rasul memerintah kalian, ternyata Allah memerintah kita. Kalau orang bertanya tentang aku, tentang Allah, katakan aku dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher. Nah, di sini kualatnya Wahabi.